Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 12 BDP 1 yang beranggotakan 1. Dwi Septiana, nomor absen 8. 2. Jenis ini yang nomor absen 17. 3. Jesian Muaga Ramadhani, nomor absen 18. 4. Kusnara Sati, nomor absen 20. 5. Nurayani Ngafiati, absen 28. 6. Cindy Hani, absen 33. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang klasifikasi produk. Persiapan penataan produk display. Pengelompokan produk. Pengelompokan produk dibagi menjadi 3 kategori, diantaranya berdasarkan jenis produk, merek produk, dan ukuran produk. Berdasarkan jenis produk. Produk di supermarket harus ditata berdasarkan jenis produknya. Contohnya produk food, non-food, fashion, dan peralatan rumah tangga serta lainnya. Berdasarkan merek produk. Pengelompokan ini dilakukan karena satu jenis produk bisa dibuat lebih dari satu perusahaan sehingga mereknya berbeda-beda. Contohnya merek sampo. Di antaranya ada Sunsilk, Dove, Pantene, Rejoice, dan lainnya. Berdasarkan ukuran produk. Produk harus ditata berdasarkan ukurannya. Contohnya pada produk minyak refill, pengelompokannya dapat berupa 500 ml, 1 liter, 2 liter, dan seterusnya. Pengelompokan atau pengklasifikasian produk disebut juga dengan point of sale. Tujuan pengelompokan produk ada 2, yaitu tujuan bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, tujuannya yaitu mempermudah penyimpanan di gudang, mempermudah penataan di ruang pajang, mempermudah pengambilan dari gudang, dan mempermudah pengawasan. Sedangkan bagi konsumen tujuannya yaitu mempermudah dalam berbelanja dan mempermudah dalam memilih serta mencari produk yang dicari. Peralatan penataan produk atau display. Peralatan yang digunakan di supermarket diantaranya ada gondola, end gondola, bins, ambalan, shelving, showcase killer, showcase, frozen island, dan lainnya. Sedangkan peralatan di fashion diantaranya ada torso, presentation table, hanger, gawangan, piramid, single hook, dan lainnya. Perlengkapan penataan produk diantaranya ada value code, buy, year, face, check on counter, dan lainnya sebagainya. Prosedur operasi standar ATPOS dalam penataan produk biasanya digunakan untuk melaksanakan alat komunikasi dan pengawasan terhadap suatu pekerjaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan adalah 1. Fungsi dari pos untuk melancarkan tugas dari karyawan. 2. Untuk melakukan apa saja hambatan yang terjadi pada suatu pekerjaan. 2. Jenis dari pengelompokan produk. Terdapat 2, yaitu produk konsumsi. Produk konsumsi adalah produk yang biasanya dibeli oleh konsumen untuk digunakan oleh dirinya sendiri. Terdapat 3 golongan. Pertama, convenience good, shopping goods, dan special good. Lalu ada produk industri. Produk industri adalah produk yang biasanya akan diolah kembali. Konsumen membelinya akan diolah kembali untuk dijadikan barang industri. Dalam produk industri terdapat 5 komponen, yaitu bahan baku, barang produk setengah jadi, perlengkapan operasional, instansi, perlengkapan ekstra. Lalu ada pelabelan pada produk. Pelabelan pada produk ini biasanya dilakukan sebelum pemajangan atau pendisplayan pada suatu produk. Jika boleh saja tidak memiliki label, tetapi harus memiliki barcode pada produk tersebut.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelabelan produk adalah: pertama, price card tidak boleh rusak. 2. Price card harus rapi. 3. Price card harus sesuai dengan produk. Lalu, keempat, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penataan produk untuk menarik minat konsumen agar datang ke toko kita. Pertama, desain yang menarik, pengelompokan produk, dan pewarnaan pada produk. Penataan produk supermarket. 1. Produk non-food, produk food, house, hand, toys, dan stationery. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penataan produk di supermarket, yaitu sebagai berikut. Produk yang berada di gondola harus terisi penuh. Produk fast moving dan produk slow moving. Label harga dan informasi produk. Pengelompokan produk. 2. Produk kosmetik. Produk kosmetik dapat berdampingan dengan produk yang masih berkaitan dengan produk keperawatan tubuh. Penataan produk kosmetik menggunakan gondola sama seperti produk non-food lainnya, yaitu sebagai berikut. Produk yang didisplay harus terlihat penuh. Label harga dan informasi produk. Produk kosmetik dapat dikelompokkan berdasarkan jenis, fungsi, dan mereknya. Di rak, produk ditata dari kiri ke kanan secara urut dari kecil hingga besar. POS di penataan produk kosmetik yang berdasarkan di area khusus, yaitu sebagai berikut. Produk kosmetik dikelompokkan berdasarkan mereknya. Adanya karyawan sales promotion girl. Kondisi area harus terlihat rapi, bersih, dan mewah. Koleksi produk harus lengkap baik tester maupun stok. Penataan produk fresh. Perbedaannya hanya terletak pada penempatan produk sayuran. Kualitas sayuran dapat terlihat dari kesegarannya. Penataan produk harus terlihat penuh dan seimbang. Produk sayuran dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Penataan produk buah. Buah yang dipajang harus berkualitas. Warna harus seimbang. Buah yang dipajang adalah buah yang datang terlebih dahulu. Penataan produk daging, ikan, dan ayam. Daging sapi. Daging yang dipajang harus berkualitas. Daging sapi dipajang menggunakan styrofoam dan plastik dan diberi label. Penataan produk daging ayam. Daging ayam dikemas secara utuh. Pengemasan daging ayam menggunakan plastik dan styrofoam. Penataan daging ikan. Ikan segar dipajang di atas es. Tersedia juga akuarium untuk yang berisi ikan segar untuk dijual secara hidup. Jadi produk dikelompokkan berdasarkan komposisi. Komposisi, warna, label harus menghadap ke depan. Penataan produk fashion dan sport. Prinsip penataan produk fashion dan sport. Produk baru. Produk baru dikelompokkan berdasarkan koleksinya. Pedoman penataan berkelompok. Produk fashion. Produk fashion dikelompokkan berdasarkan motifnya. Produk sport. Produk sport dikelompokkan berdasarkan mereknya. Penataan produk tidak lengkap. Prinsip penataan produk yang tidak lengkap yaitu penataan berdasarkan ukurannya. Penggunaan wagon dan tabel promo. Penggunaan wagon display pada setiap area harus didampingi dengan display agar memajang sebagian besar dari isi wagon. Penggunaan fitur kombinasi antara gondola dan display. Prinsip penggunaan fitur kombinasi antara gondola dan display yaitu usahakan produk yang didisplay menghadap ke depan sehingga motif, warna, dan ukurannya jelas. Menggunakan bracket dan hook khusus pada pilar. Bracket dan hook dipajang dengan tujuan agar produk yang didisplay menghadap ke depan jika dilihat dari segala sisi pilar. Kriteria penataan produk fashion dan sport.
Penataan produk fashion dan sport memiliki beberapa kriteria, diantaranya 1. Sederhana tetapi menarik perhatian pengunjung. 2. Mempunyai dampak yang dapat dirasakan serasi dengan keadaan toko. Yang ketiga, mampu membujuk dan memengaruhi calon pengunjung untuk membeli produk. Penataan produk pendukung fashion dan sport. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat menata produk fashion. Yang pertama, sepatu dan sandal dewasa. Untuk menata sepatu dan sandal dewasa dapat dilakukan dengan mengelompokkannya berdasarkan jenisnya. Yang kedua, sepatu dan sandal anak. Untuk menata sepatu dan sandal anak dapat dilakukan dengan mengelompokkannya berdasarkan jenis kelaminnya. Yang ketiga, sepatu bayi dan balita. Untuk menata sepatu bayi dan balita dapat dilakukan dengan mengelompokkannya berdasarkan warna dan modelnya. Yang keempat, ragam tas. Untuk menata ragam tas dapat dilakukan dengan mengelompokkannya berdasarkan jenis dan bahannya. Yang kelima, ikat pinggang. Untuk menata ikat pinggang dapat dilakukannya dengan menggantung atau juga bisa menempatkannya di meja. Yang ketujuh, aksesoris. Untuk aksesoris dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, open display, dan yang kedua, close display. Untuk barang atau aksesoris yang harganya mahal dapat dilakukan dengan menggunakan close display. Sedangkan untuk aksesoris yang harganya tidak terlalu mahal dapat dilakukan dengan menggunakan open display. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pemaparan atau penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.